Halo semuanya dan selamat datang. Hari ini kita mau bahas sesuatu yang jujur aja mungkin kedengarannya agak aneh atau bahkan kebalikan dari semua nasihat yang sering kita dengar. Judulnya aja udah provokatif banget kan? Ibu, anak tidak butuh kamu selalu sabar. Hah? Gimana tuh maksudnya? Nah, mari kita bedah bareng-bareng. Nah, ini dia nih kalimat intinya. Coba deh resapi. Ibu boleh jujur, anakmu tidak butuh ibu yang selalu sabar. Gimana rasanya baca ini? Mungkin sedikit melegakan ya, tapi ini juga langsung bikin kita mikir. Oke, kalau bukan sabar yang tanpa batas, terus apa dong yang sebetulnya mereka butuhkan dari kita sebagai orang tua? Oke, kita mulai dari sini ya. Kita bongkar sama-sama sebuah mitos besar. Mitos ibu yang sabar. Standar sosial yang seolah-olah menuntut para ibu jadi sosok super, kayak malaikat yang nggak punya emosi negatif. Tapi seperti yang akan kita lihat, standar yang kelihatannya mulia ini justru bisa jadi beban yang bahaya banget. Ini dia akar masalahnya. Tuntutan untuk jadi sabar setiap saat, setiap detik itu ya nggak realistis. Itu mustahil. Dan lebih dari itu, ini adalah sebuah jebakan. Jebakan yang memaksa para ibu untuk terus-terusan pakai topeng, menekan rasa lelah, frustrasi, dan marah, sambil diam-diam ngerasa bersalah karena, ya ampun kok aku nggak sesabar itu ya. Padahal kita ini kan manusia. Lalu apa akibatnya kalau semua emosi itu ditahan terus-menerus? Coba bayangin deh sebuah bendungan yang airnya diisi terus. Cepat atau lambat pasti akan jebol kan? Nah, inilah yang terjadi. Kita sebut ini ledakan emosi yang terpendam. Sebuah akibat yang hampir pasti terjadi dari perasaan yang cuma dipendam. Di sini kita bisa lihat ada dua jalan yang beda banget hasilnya. Di sisi kiri, menekan segalanya. Waktu seorang ibu memendam semuanya, tanpa sadar dia lagi ngajarin anaknya buat melakukan hal yang sama. Dan ujung-ujungnya apa? Meledak. Nah, sekarang kita bandingkan sama sisi kanan. Jujur pada perasaan. Saat ibu berani jujur, dia justru lagi membangun jembatan koneksi sama anaknya dan ngajarin cara yang sehat untuk mengekspresikan perasaan. Ini prinsipnya simpel banget tapi krusial. Emosi yang kita jelaskan, yang kita kasih konteks, itu bakal dipahami sama anak. Sebaliknya, emosi yang cuma dipendam dan ditahan cuma punya satu tujuan akhir, meledak. Dan ledakan itulah yang datang tiba-tiba tanpa peringatan dan tanpa penjelasan yang beneran bisa bikin anak takut dan terluka. Oke, jadi kalau nahan diri terus-terusan itu bukan solusi, lalu jawabannya apa dong? Jawabannya sebenarnya sederhana tapi memang butuh keberanian, yaitu kekuatan kejujuran. Yuk kita geser fokus kita. Bukan lagi bertanya bagaimana cara jadi lebih sabar, tapi bagaimana cara jadi lebih jujur. Nah, ini dia panduan praktisnya. Ini cara sehat, bukan cara membentak. Pertama, akui dulu rasa lelah kita. Terima aja perasaan itu tanpa menghakimi diri sendiri. Kedua, sampaikan dengan jujur. Cukup dengan kalimat simpel seperti, "Nah, ibu lagi capek sekarang." Dan langkah ketiga yang paling penting, ajarkan solusinya. Dengan bilang, ibu perlu istirahat sebentar ya, kita lagi ngasih contoh nyata ke anak tentang cara mengelola emosi. Kalau ada satu hal yang perlu banget kita ingat dari pembahasan ini dia kalimatnya. Mari kita baca bareng, bukan marahnya yang melukai anak, tapi marah yang tidak dijelaskan. Anak-anak tuh cerdas, mereka bisa kok memahami emosi. Yang mereka nggak bisa paham itu adalah rasa bingung dan takut waktu kemarahan muncul, entah dari mana, tanpa konteks sama sekali. Jadi, penting banget buat kita paham, mengakui kalau kita lelah atau frustrasi itu bukan tanda kegagalan, justru sebaliknya, itu adalah pelajaran emosional paling berharga. Ini adalah kesempatan emas buat kita ngajarin kecerdasan emosional secara langsung ke anak, dari orang yang paling mereka percaya. Dan slide ini merangkum dengan sangat baik apa aja sih pelajaran yang anak dapatkan. Mereka jadi tahu kalau regulasi emosi itu sebuah keahlian, bukan bakat dari lahir. Mereka belajar bahwa punya perasaan itu wajar dan mengungkapkannya itu boleh. Mereka lihat langsung kalau kejujuran itu membangun kepercayaan. Perasaan mereka itu valid dan bisa dikelola. Dan yang paling hebat, mereka belajar kalau masalah bisa diselesaikan dengan kata-kata, bukan dengan amarah buta. Jadi untuk semua para ibu hebat di luar sana, yuk kita pegang pesan ini erat-erat. Kamu boleh lelah, kamu boleh jujur, karena justru dari momen-momen yang otentik dan apa adanya itulah anak kamu belajar pelajaran paling mendasar tentang bagaimana menjadi manusia dengan emosi yang sehat.
Sebagai penutup, saya mau tinggalkan satu pertanyaan untuk kita semua renungkan, bukan lagi gimana caranya supaya saya bisa lebih sabar, tapi coba kita ganti pertanyaannya menjadi pelajaran emosional apa yang sebetulnya ingin saya wariskan kepada anak saya. Semoga ini bisa memberikan perspektif baru buat kita semua. Terima kasih telah menyimak.